sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Riyadi dari Universitas Budi Dharma. Pada video ini dipergunakan untuk UTS, mata kuliah Sistem Operasi 2, dosen pengampu Pak Abdul Sani Sembiring, Skom Mkom. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dual boot dari Windows 10 dan Ubuntu. Jadi di sini kita akan menginstal dulu Windows 10-nya, kemudian Ubuntu. Kenapa? Kalau kita install Ubuntu-nya terlebih dahulu, baru kemudian Windows 10, maka Ubuntu-nya akan hilang dan dual boot-nya juga tidak akan bisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita install terlebih dahulu Windows 10-nya menggunakan VirtualBox. Baik, di sini ada VirtualBox, ada Preference, Import, Export, New. Nah, di sini kita akan menginstal Windows 10-nya terlebih dulu. Klik New, kemudian kita bikin namanya. Di sini saya buat Windows 10. Nah, di sini ada pilihannya. Ada Windows 10 64 bit dan 32 bit. Karena saya punya 64, maka saya pilih yang 64 bit. Kemudian kita next kan. Nah, di sini atur untuk memory size-nya. Nah, di sini bawaannya aja, saya next. Nah, di sini pilih create a virtual hard disk now. Kemudian create. Pilih di sini VirtualBox disk image, next. Kemudian dynamical allocate, create. Nah, di sini itu file location penyimpanannya di mana. Kemudian di sini juga ada size-nya. Nah, kemudian kita create. Nah, setelah di create, udah jadi nih kan. Ini nggak bisa langsung di start ya. Itu kita harus ke storage dulu. Kita masukin dulu ISO-nya, ISO dari Windows 10. Nah, kita pilih empty yang ini, kemudian pilih ini. Kemudian bisa choose a disk file kalau kita lagi cari Windows 10-nya di mana, karena saya udah pernah install, jadi di sini muncul otomatis. Jadi di sini saya pilih aja Windows 10 64 bit. Kemudian di sini pastikan ya tidak ada tanda seru atau peringatan. Kita oke kan. Nah, setelah itu boleh kita langsung start. Nah, di sini kita udah masuk nih di tampilan Windows 10 bootingnya. Kita tunggu ya loadingnya. Untuk kecepatan penginstalan tuh tergantung dari device masing-masing, komputer, laptop kita. Nah, di sini language to install-nya kita English, kemudian time and currency formatnya itu saya pilih Indonesia. Nah, jadi nanti time-nya udah menyesuaikan untuk Indonesia. Kemudian next, kemudian kita pilih install now. Kita tunggu loadingnya, setup is starting. Nah, di sini ada aktif Windows. Kalau kita misalnya punya CD, di situ kan nanti ada tuh key-nya, itu bisa aja langsung dimasukin. Atau kita download Windows ISO-nya ada key-nya, itu boleh langsung. Itu lebih baik ya, karena di sini saya mempunyai produk key, atau nanti saya aktifasi setelah Windows-nya udah diinstal ya. Nah, di sini saya pilih ada Windows 10 Pro dan Home. Saya pilih yang Pro ya, jadi lebih lengkap. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini pilih aja checklistkan I accept the license term, kemudian next. Nah, di sini ada upgrade
install Windows dan custom install Windows. Nah, saya sarankan di sini pilih yang custom install Windows only. Nah, jadi di sini nanti setelah itu kita akan membagi partisi. Bisa kita buat partisi C ataupun partisi D. Atau tidak mau menghapus data partisi D. Jadi untuk sistemnya aja yang bisa dihapus. Karena di sini install baru tuh, jadi tidak ada ya partisi sebelumnya. Nah, di sini saya memiliki 50 GB data disk yang kosong. Di sini saya akan membuat itu local disk C dan D. Jadi C-nya sistem, D-nya itu untuk penyimpanan data-data kita. Untuk C itu saya buat 21 GB aja ya. Jadi sisanya untuk di data. Untuk sistem nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup untuk menginstal aplikasi dan sistem dari Windows 10 itu. Nah, di sini udah jadi untuk di drive partition 2-nya. Kemudian kan ada sisanya nih 29,5 GB. Itu untuk D-nya, klik aja langsung new, kemudian apply kan. Nah, di sini saya sarankan untuk melakukan format jika untuk menghindari adanya virus-virus ataupun data-data yang tidak diinginkan. Dan juga bisa juga jadi pilihan untuk tidak memformat data D-nya jika masih ada data-data yang diperlukan, karena kan untuk ini kita install di C-nya aja. Nah, di sini jangan salah pilih ya. Di sini pilih partition 2 sebagai C sistemnya dan partition 3-nya itu untuk data-data nantinya. Nah, kemudian kita klik itu partition 2 kemudian next. Nah, ini kita tunggu aja ya untuk penginstalannya. Jadi pastikan semua checklist ya, dari copying Windows file sampai finishing up. Pastikan checklist semua, tidak ada kegagalan dalam penginstalan. Kita tunggu ya di getting files ready for installation. Di sini membutuhkan waktu, itu tergantung dari spek device kita. Laptop semakin tinggi spek dari komputer atau laptop yang kita punya itu maka semakin bagus, semakin cepat dalam penginstalan. Dan juga pemilihan memory size tadi di penginstalan awal. Jadi semakin tinggi kita ke kanan kan itu yang tadi, semakin besar dia semakin kencang dia untuk penginstalannya. Jadi kita tunggu aja ya. Nah, di sini udah selesai nih reinstalling Windows-nya. Udah checklist semua. Sekarang kita tunggu ini restart Windows-nya. Kita tunggu booting-nya. Di dalam penginstalan ini untuk disarankan jangan terburu-buru. Pastikan semua langkah sudah dilakukan dengan benar agar penginstalan tidak ada yang salah dan tidak ada kegagalan sistem. Karena jika kegagalan sistem, ini dari getting ready-nya aja nih, dia bakal mentok di sini aja tuh kalau misalnya ada kegagalan dalam penginstalannya. Jadi ini kita tunggu aja. Kita udah ikuti step by stepnya dalam penginstalannya.
Nah, di sini kita udah masuk nih di tampilan Get Going Fast. Nah, di sini use as presetting aja pilih, karena kita kan mengikuti settingannya aja supaya menghemat waktu. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita buat nama untuk komputer kita. Jadi nanti akan tampil di depannya. Jadi sini saya buat nama saya Rio Riyadi. Bisa masukkan password ataupun tidak. Kemudian pilih next. Nah, di sini Meet Cortana, jadi ada tuh icon Cortana dari bawaan Windowsnya. Di sini saya not now aja dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, ini udah muncul hi, we're happy you are here, itu udah dipastikan penginstalan berhasil. Kita tunggu aja sampai masuk ke tampilan Windows-nya. Tampilan home dari Windows 10. Oke, sekarang sudah berhasil dalam penginstalannya. Kita berada di menu home Windows 10. Nah, gini tampilan Windows 10. Nah, di sini sudah selesai. Baik, sudah kita install ya Windows 10-nya menggunakan VirtualBox-nya dan berhasil. Kemudian kita install Ubuntu-nya juga menggunakan VirtualBox. Baik, tadi sudah kita install Windows 10-nya, kemudian sekarang kita install Ubuntu dengan klik new, kemudian kita bikin namanya Ubuntu. Nah, di sini ada pilihan 32 dan 64, saya pilih 64 karena saya mau punya ISO yang 64, kemudian kita klik next. Nah, ini bawaannya aja, saya next. Nah, di sini perbedaan pada saat install Windows 10 dan Ubuntu. Kalau yang di Windows 10 create a virtual hard disk now, sedangkan yang ini kita pilih use a setting virtual hard disk file, itu Windows 10, kemudian kita create. Nah, kemudian kita ke storage-nya, pilih empty, kemudian kita pilih yang gambar seperti disk ini, kemudian kita pilih Ubuntu yang mau kita pakai. Di sini saya pakai Ubuntu 16. Kemudian klik OK dan pastikan tidak ada tanda seru ataupun peringatan. OK kan? Kemudian kita start. Kita tunggu ya proses loadingnya. Nah, kita udah masuk di booting awal penginstalan untuk Ubuntu-nya. Oke, sekarang di sini ada tampilan welcome penginstalannya. Ada di sini bahasa, kita pilih aja bahasa Indonesia biar mudah dalam penginstalannya. Nah, di sini ada dua nih, ada coba Ubuntu, ada pasang Ubuntu. Kalau dicoba Ubuntu ini kita hanya mencoba ya, jadi terbatas gitu dalam Ubuntunya. Sedangkan untuk pasang Ubuntu itu lebih lengkap untuk fitur dan juga penggunaan dari Ubuntu tersebut.
Sekarang kita pilih pasang Ubuntu. Nah, di sini jangan lupa kita checklist pasang software pihak ketiga untuk grafis dan hardware Wi-Fi, flash, MP3 dan media yang lainnya, agar nantinya kita bisa memasang software dari pihak ketiga. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini hati-hati ya dalam memilih ini. Kita pilih pasang Ubuntu bersama Windows 10. Karena kan kita mau coba dual boot. Jangan hapus Discuss dan pasang Ubuntu, nanti menghapus Windows 10-nya juga. Jadi nanti hanya ada Ubuntu-nya saja. Pilih pasang Ubuntu bersama Windows 10, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini ada berkas dan ada SAS dari Ubuntu-nya, kita pasang sekarang. Sebelum melakukan proses segala bentuk yang tertulis ke disk, Anda tidak dapat membatalkan proses pengertian. Perhatikan bahwa operasi pengubahan kurang waktu yang lama. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Ini memberitahu partisinya, lanjutkan. Nah, di sini pilih Jakarta, lanjutkan. Di sini pilih susunan keyboard ya. Di sini saya pilih Inggris. Kemudian kita geser ke kanan ya. Nah, baru kelihatan tuh untuk lanjutkannya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini bikin nama kita. Di sini nama saya Rio Riyadi. Terus nama komputer ya, sini saya ganti Rio Riyadi juga. Oh, ternyata untuk nama komputer nggak bisa huruf besar, angka, dan tanda hubung, jadi harus huruf kecil ya. Rio Riyadi, Rio. Untuk nama penggunanya juga sama, Rio Riyadi. Sini sandinya saya buat terserah ya sandinya, yang penting mudah diingat. Kemudian di sini ada masuk secara otomatis dan memerlukan sandi. Kita pilih yang memerlukan sandi untuk masuk. Jadi setiap untuk masuk Ubuntu-nya menggunakan kata sandi. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini sudah terinstall ya. Jadi dari sini aja sebenarnya udah kelihatan kalau misalnya ada kegagalan dalam penginstalan Ubuntu-nya. Itu dari loading yang oranye ini itu tidak berjalan sama sekali. Nah, dari situ sudah dipastikan ada kegagalan dalam penginstalannya ataupun ada kerusakan pada ISO Ubuntu-nya. Kalau ini udah berjalan nih, dipastikan nih penginstalannya berhasil ya. Tidak ada kendala ataupun ada kerusakan dari ISO-nya. Sekarang kita tunggu ya penginstalannya ini. Dari loading yang di bawah ini kan ada tuh yang berwarna orange ya. Nah, itu kan berhasil tuh jalan terus, jadi tidak stuck di situ-situ aja. Kalau stuck di situ aja tuh berarti ada kendala ataupun kerusakan dari ISO Ubuntu-nya.
Nah, oke, udah selesai nih penginstalannya. Sekarang kita nyalakan ulang ya sekarang. Dan juga ini sebagai pembuktian apakah dual boot yang kita buat itu berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya berhasil, ketika nanti ini masuk, akan ada pilihan ya. Ada Windows 10 dan juga Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah berhasil nih penginstalan dual boot-nya ya. Ubuntu dan Windows 10-nya ada ya. Jadi di sini bisa masuk Windows 10 dan juga Ubuntu. Kita masuk Ubuntu-nya ya, sebagai bukti penginstalan Ubuntu-nya juga berhasil. Kita tunggu loading masuk Ubuntu-nya. Nah, berhasil ya teman-teman. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tunggu ya. Apakah berhasil juga masuk ke tampilan awal menu home dari Ubuntu. Nah, Ubuntu-nya berhasil diinstal. Selesai untuk kali ini. Baik, sudah kita install juga ya Ubuntu-nya, dan dual boot-nya berhasil. Baik Windows 10-nya dan Ubuntu-nya juga bisa dipilih ya dari penginstalan di VirtualBox-nya. Demikian video yang bisa saya berikan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada penonton dan Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.